Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 831 Dewa Alkimia. Chen Xiang menatap kotak-kotak hitam itu. Kotak-kotak ini tidak menunjukkan bahan obat apa yang ada di dalamnya, tetapi mereka ditandai dengan harga. Chen Xiang melihat sebuah kotak senilai 500 juta kristal. Kotak ini bernilai 500 juta, apakah itu berarti ramuan di dalamnya bernilai 500 juta? Tanya Chen Xiang, beberapa kotak sangat mahal. Ini semua adalah bahan obat. Bagi banyak alkemis, ramuan di dalamnya bernilai uang. Toko kami tidak akan pernah memeras Anda. Anda membuka kotaknya dan Anda dijamin akan puas dengan ramuan di dalamnya, tetapi kami tidak dapat memberitahu Anda apa obat mujarab ada di dalam. Ini permainan, tetap menyenangkan, dan itu juga bisa memberimu kejutan. Wanita itu berkata dengan hati-hati. Chen Xiang meminta Long Shui untuk memata-matai apa yang ada di dalam kotak. Perasaan spiritualnya tidak bisa masuk, tapi Long Shui bisa. Ini dua jenis elisir, tapi dilihat dari warnanya, ini setengah mati, tapi sangat langka, jadi harganya sepadan, kata Long Shui, lalu menceritakan penampilan kedua elisir itu dengan hati-hati. Su Mei Yao. Ini adalah bahan obat dari ramuan emas alkimia. Satu jenis bahan obat disebut Jin Pengguo, dan yang lainnya disebut ginseng jiwa. Meskipun mereka akan mati, mereka masih sangat berharga. Mereka seharusnya tidak bertahan, tetapi Anda memiliki cairan ajaib penciptaan. Bertani, kata Su Mei Yao, menilai dari nada suaranya, dia meminta Chen Xiang untuk menurunkan kotak itu. Chen Xiang sedang memegang kotak itu, dan baru saja akan membayar tagihannya, tetapi tiba-tiba seorang pria berbaju biru masuk dan mengambil kotak itu dengan sangat kasar. Apa yang kamu lakukan? Chen Xiang mengerutkan kening, menendang perut pria itu, dan menendangnya. Pria berbaju biru itu segera menjadi geram, apakah kamu mencari kematian? Aku akan memesan kotak ini, jadi cepatlah dan serahkan. Chen Xiang pergi ke konter tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menyerahkan tas penyimpanan berisi 500 juta kristal kepada manajer toko. Aku sudah membelinya, kata Chen Xiang dengan ringan. Apakah kamu tahu siapa aku? Di kota Pil, hanya sedikit orang yang berani menyinggung perasaanku. Aku jatuh cinta dengan kotak ini sebelumnya, tetapi aku tidak memiliki cukup kristal saat itu. Jika kamu bijaksana, kamu dapat dengan patuh memberikannya padaku. Biru pria berbaju itu mengangkat alisnya terbalik, dengan ekspresi garang di wajahnya. Pria berpakaian biru ini terlihat sangat mulia, dengan kulit tipis dan daging yang lembut, dan sangat arogan. Orang dapat mengatakan bahwa dia memiliki latar belakang yang luar biasa, tetapi Chen Xiang paling tidak takut pada pria seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu siapa kamu, bahkan jika aku tahu, aku tidak akan memberikannya padamu. Chen Xiang tidak banyak bicara, dan memasukkan kotak itu ke dalam cincin You Yao. Ayahku adalah raja dan Dili Gadan. Pria berbaju biru itu sangat marah dan memindahkan ayahnya. Tujuan Chen Xiang datang ke kota Pil adalah untuk memukul wajah para raja-raja Pil di Liga Pil. Tentu saja dia tidak takut. Jika kamu tidak menyingkir, aku akan melakukannya. Bahkan jika ayahmu adalah pemimpin aliansi, aku tidak akan membiarkanmu. Ekspresi Chen Xiang menjadi dingin. Pil alkimia juga disebut pil emas alkimia, yang dapat meningkatkan kesadaran seseorang jika bahan obat semacam ini tidak menjadi tidak berguna, Lei Tianmen tidak akan menjualnya. Dia, yang diam-diam mengolah jalan ilahi, paling membutuhkan pil semacam ini, dan dia tidak akan pernah menjualnya. Sebaliknya, jika Anda menyinggung saya Tan Zhongzhen, pasti tidak ada buah yang enak untuk dimakan. Izinkan saya bertanya lagi, maukah Anda membiarkan saya? Tan Zhongzhen sangat marah, dan meraih rok Chen Xiang. Chen Xiang marah, dia tidak banyak bicara, dia hanya menamparnya. Kekuatan telapak tangan Zhen Tianpal memiliki kekuatan kejutan yang besar, mengenai pipi Tan Zhongzhen, dan batu bata di seluruh jalan terguncang. Atas, wajah Tan Zhongzhen hancur oleh telapak tangan itu, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Sialan, kamu memaksaku untuk melakukannya. Chen Xiang mendengus dan pergi, sementara Tan Zhongzhen benar-benar tercengang. Dia adalah putra Raja Pil, dan dia ditampar secara acak seperti lalat, dan setelah tamparan itu, dia tidak memperhatikannya, seolah-olah dia telah menepuk lalat yang mengganggu. Hentikan dia dengan cepat.
Tan Zongsen bereaksi, mengabaikan rasa sakit di mulutnya, dan berteriak. Kemudian banyak orang yang sombong. Tan Zongsen memang sangat sombong di Dancheng, tetapi itu hanya untuk mereka yang tidak memiliki kekuatan. Dia adalah seorang pria yang suka menindas, dan tidak ada yang mendengarkannya saat ini. Ngomong-ngomong, siapa nama ayahmu? Chen Xiang tiba-tiba menoleh dan bertanya, Raja Pil Tansheng, jika kamu punya nyali untuk meninggalkan namamu, aku pasti akan mendapatkannya kembali di masa depan. Tan Zongsen berjuang untuk bangun. Saya dari sekte Taiwu. Nama saya Chen Xiang. Mulai sekarang, Anda harus ingat untuk pergi ke sekte Taiwu untuk membalas dendam pada saya. Chen Xiang melambaikan tangannya, berbalik dan pergi. Chen Xiang dari sekte Taiwu, orang-orang di jalan semua tercengang, tetapi ketika mereka melihat lebih dekat, mereka benar-benar merasa bahwa itu sangat mirip dengan potret pada pemberitahuan hadiah, kecuali bahwa orang yang sebenarnya menjadi jauh lebih muda. Meskipun tidak ada peringkat di sekte Taiwu, dan tidak ada Raja Alkimia di Liga Alkimia, itu sangat terkenal, dan itu semua karena Huang Jintian dan Chen Xiang, dua master dan magang. Bahkan jika itu adalah Chen Xiang, aku akan membuatnya membayar harganya. Kamu memiliki keberanian untuk datang ke sini untuk mencari kematian setelah menyinggung keluarga Feng dan Tanah Suci Baihai. Teriak Tan Zongsen, dan Chen Xiang sudah menghilang di depan ujung jalan. Chen Xiang tidak takut mengungkapkan identitasnya, dia dengan cepat mengubah wajahnya, dan kemudian pergi untuk menyelidiki asal-usul Raja Alkimia Tansheng ini. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa Tansheng adalah raja dan yang baru saja bergabung dengan Liga Dan, karena kekuatannya yang relatif kuat, dia memiliki prestise yang tinggi di Liga Dan ada juga toko obat mujarab bernama Dingsheng. Raja Pil Tansheng, jika kamu ingin menyalahkannya, salahkan putramu karena selingkuh, aku akan segera menemukan masalah untukmu. Chen Xiang berencana di dalam hatinya, dia berencana pergi ke toko obat Dingsheng untuk memilih Sky Fortune kotak, lalu gunakan isi di dalamnya untuk membuangnya untuk alkimia, dapatkan keberuntungan di toko ramuan Dingsheng. Jika Anda dapat menggunakan ramuan di kotak keberuntungan untuk membuat alkimia dengan sukses, Anda tidak hanya dapat mengembalikan spar yang Anda beli kotaknya, tetapi Anda juga bisa mendapatkan salinan ramuan yang sama dengan kotak keberuntungan. Ramuan di kotak keberuntungan adalah jenis yang akan mati. Sangat sulit untuk membuat pil. Jika gagal, Anda akan kehilangan banyak spar. Anda harus tahu bahwa harga kotak keberuntungan itu sangat tinggi. Aku akan memurnikan 3 jenis pil kelas menengah tingkat bumi terlebih dahulu, dan kemudian aku harus mencuci kotak pil ini dengan baik. Chen Xiang memutuskan untuk tinggal di sini sebentar, untuk menghancurkan angin aliansi alkimia. Dia memiliki bahan obat dari pil tingkat tinggi tingkat prefektur. Jika dia menguasai pil tingkat menengah tingkat prefektur, dia dapat mencoba untuk memperbaiki pil tingkat atas tingkat prefektur. Kemudian dia akan pergi ke penilaian dan menjadi sekte Dan. Sekarang dunia ini tidak sesederhana perang 3 alam, tetapi juga menyembunyikan banyak rahasia, baik alam iblis maupun alam iblis relatif tenang, tapi ini hanya ilusi, badai masih ada di belakang. Chen Xiang harus mempercepat meningkatkan kekuatannya sekarang. Kota Pil sangat besar, dibangun di Benua Raja, dan merupakan salah satu kota terbesar di selatan. Karena Benua Raja memiliki Akademi Setan Penakluk dan Kuil Api, awalnya ada banyak orang yang tinggal di tanah yang luas ini. Chen Xiang muncul di kota Pil, dan bahkan mengalahkan putra Raja Pil Tansheng begitu berita menyebar, banyak orang datang ke kota Pil, dan jika mereka menangkap Chen Xiang, mereka bisa mendapatkan 20 pil pengembalian kehidupan, Laut Putih Alam Suci Hefeng keluarga akan menawarkan hadiah 20 butir. Mungkin saya bisa menggunakan 72 transformasi untuk menyulap diri saya sendiri, dan kemudian saya bisa menggunakan diri saya sendiri untuk menerima hadiah. Haha. Chen Xiang tertawa diam-diam. Bab 832 Evolusi Berganda. Ada banyak orang dari berbagai tempat di Benua Raja. Ada banyak kultivator iblis dari alam iblis, dan ada banyak kultivator iblis dari alam iblis, tetapi mereka belum ditemukan. Tetapi sekarang setelah mereka mengetahui bahwa Chen Xiang muncul di kota Pil, mereka semua bergegas ke kota Pil dari seluruh Benua Raja, tetapi Chen Xiang tampaknya telah menguap, setelah mengalahkan putra Raja Pil Tansheng, dia menghilang tanpa jejak. Chen Xiang masih di kota Pil, tetapi kemampuan penyembunyiannya sangat kuat.
dan dia memiliki kemampuan supernatural untuk mengubah penampilannya. Hanya orang-orang seperti Ji Meixian yang lahir dengan kekuatan supernatural yang dapat menemukannya. Kota Pil mencari halaman belakang penginapan menengah, dan Chen Xiang melakukan alkimia di sebuah ruangan di dalamnya. Ruangan ini diisi dengan berbagai formasi olehnya untuk mencegah nafas mengalir keluar selama alkimia. Meskipun Dewa Alkimia hanya pil tingkat bumi tingkat menengah, itu sangat berharga, karena tidak ada pil di tingkat atas pil tingkat bumi yang dapat membantu kesadaran spiritual, dan kekuatan obat dari pemurnian Dewa Emasen Elisir sangat kuat, terutama bagi mereka yang menumbuhkan kesadaran spiritual dalam hal manusia. Bahkan banyak orang tua harus mengandalkan pil ini untuk menumbuhkan kesadaran spiritual mereka. Guntur Surga Sekte benar-benar bukan pelempar pil profesional, mereka melempar jin pengwo yang baik seperti ini. Di telapak tangan Chen Xiang, ada buah kecil yang tampak seperti burung peng emas, tapi sekarang warnanya redup dan tak bernyawa. Buah jinpeng adalah sejenis buah spiritual yang memperkuat jiwa, dinamai seperti batu emas, dapat dimakan langsung untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat jiwa. Jiwa ginseng juga sekarat. Ini karena kurangnya energi spiritual. Tampaknya orang yang merawat ramuan ini sangat ceroboh. Mereka berlatih di tempat ramuan itu ditanam, menyerap semua aura, bukan bahkan aura di elisir. Biarkan saja, Su Meiyao mendengus. Sol ginseng adalah ginseng seukuran ibu jari, sangat kecil, tetapi ditutupi dengan lapisan kabut tipis. Ini mirip dengan energi jiwa. Ginseng jiwa jenis ini dapat membiarkan kekuatan jiwa khusus, yang memiliki bantuan orang untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Chen Xiang tidak bisa meletakkannya kedua jenis ramuan aneh ini, dan meneteskan cairan kreatif masing-masing. Tidak lama kemudian, buah jinpeng bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan lagi, seperti burung jinpeng kecil, begitu hidup, membuat orang kagum pada pengerjaan langit dan bumi yang luar biasa. Telah menghasilkan buah yang begitu indah. Adapun ginseng jiwa dengan ukuran ibu jari, ada cahaya redup di sekitarnya saat ini, dan ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan. Kedua tanaman eliksir yang berada di ambang kematian ini telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Selanjutnya, Chen Xiang ingin memotongnya. Dan kemudian menggunakan cairan ciptaan ilahi melakukan replikasi massal. Dia memotong jin pengguo menjadi dua, dan kemudian meneteskan sejumlah cairan kreatif di atasnya. Jin pengguo yang terbelah menjadi dua segera perlahan menumbuhkan setengah yang hilang, dan berubah menjadi dua jin pengguo. Sekarang dia telah memasuki nirvana, dia memadatkan lebih banyak cairan kreatif setiap hari, tetapi ramuan tingkat tinggi perlu menyerap banyak, jadi dia tidak bisa membuangnya. Setengah hari kemudian, dia menggunakan sebotol besar cairan kreatif untuk menyalin 10 salinan bahan obat utama dari pil alkimia. Adapun bahan obat tambahan, ada banyak di Youya Ring. Ketika dia mulai memurnikan pil emas pemurnian dewa, Chen Xiang berpikir tentang pola roh seperti apa yang akan dia ukir ke dalam pil semacam ini untuk memurnikannya menjadi pil yang berharga. Tetapi dia tidak diizinkan untuk berpikir terlalu banyak. Tungku pertama gagal. Ini sangat mengejutkannya, karena saat pemurnian, perubahan tungku alkimia berbeda dari yang dia sempurnakan. Awalnya, dia menyempurnakan menurut pengalamannya sendiri dan berjalan lancar. Tetapi setelah menyesuaikan dalam metode pemurnian, itu menyebabkan ledakan. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Bahkan jika alkimia gagal karena penggunaan metode pemurnian sebelumnya, sebagian besar bukan masalah metode pemurnian. Untuk metode pemurniannya, dia sangat percaya diri. Fondasi metode pemurniannya dapat dikatakan sangat solid. Dia mulai menggunakannya lebih baik daripada kebanyakan alkemis. Dia memiliki sejumlah besar pil tingkat tinggi, dan dia menggunakan metode pemurnian saat memurnikan. Dengan demikian dia meletakkan dasar yang sangat kokoh. Tapi sekarang ada kesalahan besar dalam evolusi. Apa yang terjadi di sini? Chen Xiang mengerutkan kening, lalu memurnikan lagi. Dia masih memiliki banyak cairan untuk dibuat. Su Meiyao, Bai Youyo dan yang lainnya dapat menyalin banyak bahan obat di dalamnya. Kali ini sama seperti sebelumnya, hanya ketika semua bahan obat utama dan tambahan dilelehkan, terjadi kesalahan saat mencoba menggabungkan semua aura obat dan bubuk obat, lalu tungku meledak. Tidak masuk akal, tidak apa-apa jika kamu membuat kesalahan sekali. Mungkinkah alkimia dewa alkimia tidak dapat disimpulkan dengan menggunakan metode evolusi, gumam Chen Xiang. Su Meiyao tahu di mana masalahnya,
tetapi dia tidak menjelaskan kepada Chen Xiang, tetapi berkata, kamu harus belajar menemukan masalahnya sendiri, aku bisa mengajarimu sebentar, tapi aku tidak bisa mengajarimu selamanya. Jalanmu menuju alkimia masih sangat jauh. Lebih lama, cepat atau lambat dia akan melampauku. Chen Xiang mengangguk, sebelum ada kesalahan, Su Meiyao mengingatkannya, meskipun ini akan membuatnya cepat menemukan masalahnya, tetapi tidak bisa melatih kemampuannya untuk menemukan masalah. Dan itu akan membuatnya secara bertahap kehilangan kemampuannya di bidang ini, atau membuat kemampuannya di bidang ini semakin lemah. Su Meiyao ingin melemahkan ketergantungan Chen Xiang padanya. Pengembangan jangka panjang bukanlah hal yang baik untuk Chen Xiang. Tidak ada masalah di tahap awal. Fondasi Chen Xiang sudah sangat kokoh sekarang. Selama alkimia, penampilannya di semua aspek berada di luar dirinya tanpa diduga, bahkan biru tiba-tiba. Chen Xiang sekarang diam-diam menyempurnakan alkimia Dewa Alkimia, dan lebih serius dari sebelumnya, dia telah bersama Su Meiyao begitu lama, jadi dia secara alami mengetahui hati Su Meiyao saat ini. Ketiga kalinya dia gagal, pada saat tungku meledak, dia sepertinya menangkap sesuatu, tapi masih samar, jadi dia mencoba lagi untuk memastikan apa yang dia pikirkan. Saya mengerti bahwa pil emas pemurnian dewa berbeda dari pil lainnya. Saat memurnikan pil semacam ini, ada terlalu banyak variabel, dan metode pemurnian sederhana tidak dapat menyimpulkan kesalahan di dalamnya. Mata Chen Xiang bersinar terang. Su Meiyao di cincin Youyao sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia juga terjebak saat menyempurnakan alkimia-alkimia. Dapat dikatakan bahwa itu adalah rintangan besar pertama dalam karir alkimia, yang benar-benar menjebaknya. Selama beberapa tahun, dia sekarang merasa malu ketika memikirkannya. Tapi untuk orang aneh seperti Chen Xiang, dia menyadari kesulitannya hanya dalam waktu setengah hari. Kamu benar-benar mengerti? Su Meiyao bertanya dengan nada terkejut. Ya, saya pikir itu jelas tidak cukup untuk hanya memiliki satu adegan pemurnian dalam pikiran saya. Saya pikir setidaknya 3 adegan alkimia harus disimulasikan untuk berhasil menyempurnakan alkimia-alkimia ini. Chen Xiang berkata dengan serius, saya mengerti sekarang, mengapa saya gagal sangat menyedihkan dalam memurnikan pil yang mengembalikan kehidupan sebelumnya, jadi itu karena aspek ini. Su Meiyao sekali lagi terkena bakat mengerikan Chen Xiang, butuh beberapa tahun untuk memahami ini, master yang mengajarinya alkimia sama seperti dia sekarang, dia tidak akan memberikan petunjuk apapun kepada Chen Xiang, dan membiarkannya menemukan masalahnya sendiri. Dan Chen Xiang hanya gagal dalam 4 tungku, dia dapat menilai masalahnya, dan dia dapat menemukan solusi untuk masalah tersebut. Itu benar, di dunia alkemis tingkat tinggi, ini disebut beberapa latihan. Alkemis di tingkat alkimia dikatakan mampu melakukan ratusan latihan, dan mereka harus menyatukannya untuk membedakannya. Cari tahu yang paling akurat kesalahan sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan dalam kenyataan. Su Meiyao menjelaskan. Bab 833 Dewa Alkimia Pil Emas. Latihan 100 kali lipat. Chen Xiang merasakan sakit kepala ketika dia memikirkannya, latihan kelas 1 yang paling dasar. Kadang-kadang dia tidak tahan, belum lagi latihan 100 kali lipat, yang memiliki persyaratan semangat yang sangat tinggi. Dan dia harus membedakan yang paling penting dari itu, akurat. Tampaknya sulit dikendalikan. Chen Xiang menghela nafas. Tentu saja, alkimia para dewa hanya membutuhkan 2 tahap pemurnian untuk berhasil disempurnakan. Jika itu adalah 3 tahap pemurnian, itu adalah kategori alkimia tingkat atas di tingkat bumi. Jika Anda menggunakan 3 tahap dari menyempurnakan untuk menyempurnakan alkimia para dewa, Anda akan melihat lebih banyak kesalahan, yang berarti Anda dapat melihat lebih jauh ke masa depan, kata Su Meiyao. Chen Xiang berpikir sejenak, dan berkata, saya akan menggunakan pil yang paling saya kenal untuk mencoba alkimia 2 tahap terlebih dahulu, dan kemudian mencoba menyempurnakan alkimia emas setelah saya terbiasa dengannya. Jika Anda menguasai alkimia 2 tahap, akan lebih mudah bagi Anda untuk menyempurnakan alkimia di masa depan. Kata Su Meiyao. Chen Xiang mulai mencoba memurnikan, yang dia sempurnakan adalah pil tubuh tempering 9 lubang. Dia memurnikan beberapa jenis pil ini, kebanyakan dari mereka dijual ke Gudong Chen dengan imbalan spar. Sejak Jime Isian muncul, Su Meiyao tidak berani meninggalkan cincin Youyao, jika Jime Isian mengetahui bahwa dia dan Bai Youyu diam-diam membantu Chen Xiang,
maka Chen Xiang akan menjadi lebih berbahaya di masa depan. Praktek latihan ganda sangat sulit untuk dioperasikan, terutama di awal, bahkan jika seseorang memberi petunjuk, sulit untuk memulai. Anda harus mengandalkan pemahaman Anda sendiri untuk memahami triknya, dan ini semua dalam satu pemikiran. Awalnya, Chen Xiang berencana untuk mempelajari latihan 3 tingkat sekaligus, tetapi setelah mencobanya sekali dengan pil tubuh tempering 9 lubang, dia tahu bahwa kesulitannya berada di luar imajinasinya, yang membuatnya harus menurunkan level lain, dan gunakan toprang tingkat misterius dan datang untuk berlatih. Butuh 3 hari untuk mencobanya, dan semuanya turun. Baru setelah dia mencobanya dengan pil kelas rendah tingkat Xuan, dia hanya menyentuh sedikit bulu, dan dia bisa menyempurnakan lebih dari setengahnya. Itu dengan benar. Hal tersulit tentang banyak latihan adalah menganggap beberapa adegan latihan dalam pikiran Anda sebagai satu, dan menentukan deduksi yang benar darinya. Saat memurnikan alkimia dewa, ada variabel tak terduga yang membutuhkan banyak penyempurnaan untuk diatasi, jadi ada perbedaan besar antara pil tingkat Xuan tingkat rendah yang digunakan untuk pelatihan dan alkimia dewa. Setelah Chen Xiang menguasainya perlahan, dia menemukan bahwa pemurnian lebih nyaman, dia tampaknya dapat melihat perubahan apapun di masa depan dalam tungku pil. Tentu saja, ini karena pil ini sendiri tidak memiliki variabel. 5 hari telah berlalu, Chen Xiang telah berhasil menggunakan metode pemurnian 2 tahap untuk menyempurnakan pil 9 Yuan bawaan kelas menengah, kemajuannya begitu cepat sehingga Sume Yao kagum. Jika Anda telah menguasai tingkat kedua Yan Lian, pada dasarnya Anda dapat menangani pil tingkat menengah di tingkat bumi. Jika Anda ingin naik ke tingkat berikutnya, Anda harus mempelajari Yan Lian tingkat ketiga, kata Sume Yao. Meskipun pemurnian tingkat ketiga adalah 1 tingkat lebih banyak dari tingkat kedua, Chen Xiang telah mencobanya, dan dia merasa itu lebih dari 10 kali lebih sulit daripada pemurnian tingkat kedua, bagaimanapun. Ini adalah puncak tingkat bumi Great Pill, yang dianggap sangat tinggi di dunia Fana level dan... Oke, mari kita mulai menyempurnakan alkimia dewa alkimia sekarang. Jika berhasil, aku bisa membuat masalah di kota Pil. Chen Xiang masih memikirkan kotak keberuntungan itu, Long Shui bisa melihat apa yang ada di dalam kotak keberuntungan. Saat itu, dia akan pergi ke Tanah Suci Fengjia dan Baihai untuk memilih kotak keberuntungan terbaik, dan kemudian bertaruh pada pil di tempat untuk memurnikan bahan obat yang sekarat di kotak keberuntungan menjadi obat mujarab. Menyebabkan kedua kekuatan ini kehabisan darah. Sekarang dia merasa indera spiritualnya tidak cukup, terutama ketika dia perlu melakukan 3 latihan. Tidak heran banyak alkemis tingkat tinggi adalah orang tua. Ketika mereka melakukan banyak latihan, mereka membutuhkan semangat yang sangat kuat. Dan mengambil eliksir emas alkimia dapat dengan cepat memperkuat kesadaran spiritualnya. Menyempurnakan alkimia lagi, kepercayaan dirinya telah berlipat ganda sekarang. 2 adegan simulasi alkimia muncul di benaknya, meskipun ada 2, tetapi di dalam hatinya itu adalah 1, gabungkan keduanya menjadi 1. Lihat melalui 2 skenario deduksi yang berbeda, pegang variabel, sehingga evolusi yang paling benar dapat dilakukan. Sangat sulit untuk memurnikan pil-pil itu tanpa variabel sebelumnya, tetapi sekarang menjadi lebih sulit jika ada variabel, kesadaran spiritualnya sudah sangat kuat, belum lagi yang lain. Tidak heran jika sebagian besar alkemis di usianya berhenti di alkimia tingkat rendah di tingkat dasar, dan mereka hanya dapat menyempurnakan alkimia tingkat menengah jika mereka mati, dan mereka masih minoritas. Setidaknya para alkemis yang mengklaim memiliki alkemis paling banyak di wilayah manusia tidak ada karakter seperti itu. Dengan suara, bang, tungku harta Yanlong berguncang, meskipun tungku itu meledak, tetapi kali ini dia telah meningkat pesat. Dan dapat memasuki tahap babak kedua, dia melakukan kesalahan saat membagikan pil. Awalnya, alkimia ini hanya 1 pil, tetapi dia ingin membaginya menjadi 3 pil, dan dia pikir itu sangat mungkin, tetapi akan lebih sulit menyempurnakan 3 tungku dengan 3 bagian bahan obat dari yang lain, dan membuat penilaian. Ini juga cara alkimia yang selalu dia tekankan, ini semacam roh. Sume Yao bergumam di cincin Yo Yao, jika kamu memurnikan 2 pil, kamu tidak akan membicarakannya, tetapi kamu ingin memurnikan 3 pil. Apakah menurutmu kamu sedang menanam kubis? Pil tingkat tinggi dapat menghasilkan 2 pil,
dan ini masih yang teratas batas alkemis. Dalam keadaan normal, jika alkemis dapat menghasilkan bahkan 1 butir, dia akan ditawari sebagai kakek. Kali ini kita harus berhasil. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan setelah mengatur napasnya, dia menenangkan diri, mendapatkan kembali energinya, dan mempertahankan dirinya dalam kondisi puncak. Seiring waktu berlalu, Chen Xiang menjadi lebih baik, dan segera sampai pada saat terakhir, yang merupakan kunci untuk memutuskan berapa banyak pil yang akan diproduksi dan apakah pil tersebut berhasil dipadatkan. Di dalam tungku alkimia, siklon emas berlumpur sangat kuat, tetapi masih terkoyak oleh Chen Xiang dengan akal ilahi, dan menjadi 3 bagian. Jika tidak dipisahkan, ketika pil dipadatkan, itu hanya bagian dalam dari topan, sedangkan yang di luar aura obat yang kaya akan menyebar, yang setara dengan pemborosan. Kali ini, ia berhasil membagi menjadi 3 bagian, dan juga menggunakan kekuatannya untuk mengompres 3 siklon dan memadatkannya menjadi pil. Berhasil. Wajah Chen Xiang dipenuhi keringat, dan wajahnya agak kuyuh, tetapi dia merasa sangat puas, karena dia berhasil memurnikan 3 pil alkimia. Sekelompok bahan obat untuk memurnikan para dewa, 3 pil diproduksi dalam 1 tungku, dan kualitasnya masih tinggi. Pasti akan menakuti Raja Alkimia tua dari Aliansi Alkimia Konyol. Dan Xin Jin Pengwu. Chen Xiang melihat pil putih seukuran ibu jari, di dalamnya sebenarnya ada burung Jinpeng yang sangat kecil, seolah menari dengan gembira. Ini adalah pil Dewa Alkimia. Monster. Sume Yao bergumam, meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat Chen Xiang menunjukkan bakat yang luar biasa, dia masih terkejut. Chen Xiang tersenyum, melemparkan 3 pil alkimia ke dalam mulutnya dan mengunyahnya, seperti makan kacang, dan menelannya dalam 2 atau 3 gigitan. Mengambil 3 pil emas alkimia dewa bersama-sama, kekuatan obatnya sangat kuat sehingga sulit bagi orang biasa untuk menanggungnya, tetapi Chen Xiang memiliki seni Dewa Naga 9 putaran, teknik budidaya Dewa Klan Naga Kekaisaran, jadi secara alami tidak masalah. Kekuatan obat berdifusi, membangkitkan ki sejati dalam tubuh, menyatu dengan ki sejati, dan berubah menjadi kekuatan aneh, yang berisi jiwa, langsung menuju ke langit, dan memasuki jiwa di lautan kesadarannya. Bab 834 Badai Kota Pil. Efek dari ramuan emas pemurnian dewa sangat bagus, yang membuat Chen Xiang sangat puas. Pada saat ini, energi sejatinya diubah menjadi kekuatan aneh oleh obat, mengeraskan jiwanya. Dan terdengar suaranya Jinpeng dari waktu ke waktu di lautan kesadaran peluit panjang membuatnya merasakan ledakan kekuatan ilahi yang tiba-tiba memberdayakannya, membuatnya sangat segar secara mental. Tentu saja, 3 pil alkimia emas masih terlalu sedikit untuk dia yang berlatih jalan ilahi. Untungnya, dia memiliki keterampilan air liur naga dalam kultivasinya, yang dapat memadatkan cairan ilahi ciptaan. Jika tidak, akan sulit untuk mengisi jurang maut ini. Lubang dari jiwa ilahi. Jiwanya sekarang berada pada tahap dewasa, menurut Long Shui. Bagian pertama dari kultivasi jiwa adalah bayi, balita, pertumbuhan, transformasi, kedewasaan, dan kesempurnaan. Tahapan ini sudah mendekati kesempurnaan pada tahap selanjutnya. Akan memasuki ranah level yang lebih tinggi. Seni Dewa Naga 9 putaran menunjukkan kekuatan luar biasa pada saat ini, dan dengan cepat mengeluarkan kekuatan obat dari 3 pil emas pemurnian dewa dengan sempurna, membuat semangat Chen Xiang sedikit lebih kuat. Sepertinya aku harus membuat lebih banyak pil alkimia untuk menerobos, setidaknya aku harus memasuki tingkat kedewasaan kelima. Chen Xiang dalam kondisi sangat baik saat ini, mengeluarkan bahan obat dari pil alkimia, dan mulai alkimia. Karena pil emas alkimia berbeda dari pil 9 yuan bawaan, dia tidak akan mencoba mengukir pola roh ketika dia tidak memiliki dasar yang kuat untuk pemurnian tahap kedua. Meskipun dia tidak kekurangan ramuan, itu tidak berarti bahwa dia akan menyia-nyiakannya dengan sembarangan. 1 bulan telah berlalu, dan Chen Xiang belum muncul sejak dia menampar putra dan Wang Tansheng. Ini membuat dan Wang Tansheng sangat marah. Setiap kali seseorang menyebutkan masalah ini, dia mengungkitnya. Berbicara membuatnya sangat kesal, tapi ini adalah keluhan generasi muda, jadi dia tentu saja tidak bisa pergi ke Taiwan untuk menemukan Chen Xiang sendirian, kalau tidak dia akan menyerahkan statusnya. Mereka yang ingin menangkap Chen Xiang mengira itu buang-buang waktu, mereka hampir mencari di seluruh kota pil,
tetapi mereka tidak dapat menemukan Chen Xiang. Tetapi ada satu orang yang tahu di mana Chen Xiang berada, dan itu adalah Ji Meixian. Itu normal bagi Ji Meixian untuk datang ke Chen Xiang. Pada awalnya, dia dan Dewi keluarga Feng melarikan diri karena hukuman kemarahan naga Chen Xiang, dan wajahnya sangat rusak. Mereka datang untuk membalas dendam dari Chen Xiang. Tanah Suci Laut Putih dan keluarga Feng datang paling banyak, dan Chen Xiang membunuh mereka. Putra surga mereka, bagaimana mereka bisa acuh tak acuh? Tetapi Ji Meixian hanya di sini untuk mengadakan pertunjukan. Dia tidak akan pernah membiarkan Chen Xiang jatuh ke dalam tangan orang lain, apalagi membiarkan Chen Xiang mati. Huang Jintian berkata sebelumnya bahwa mereka yang melakukan sesuatu pada Chen Xiang harus menanggung konsekuensinya dengan risiko mereka sendiri. Sekarang setelah dua kaisar meninggal, kaisar dan putri dari pasukan kuno itu tidak berani bertindak gegabah. Ji Meixian mengenakan jubah putih dari alam Saint Laut Putih, tampak bermartabat dan bermartabat. Dia berdiri di atas sebuah gedung tinggi, menghadap ke halaman tempat Chen Xiang berada dari jendela, dan bergumam dengan alis berkerut, "Motua yang kejam magang kecil adalah alkimia yang kuat. Dan anak ini telah menunjukkan bakat alkimia yang begitu tinggi di usia yang begitu muda. Mungkinkah dia memiliki hubungan yang dalam dengan magang kecil dari iblis tua yang kejam?" Tapi dia tidak yakin. Keberadaan iblis tua yang kejam tidak diketahui. Menurut legenda, kedua muridnya sudah mati, jadi bagaimana dia bisa muncul di dunia manusia? Ji Meixian menggelengkan kepalanya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa hubungan antara Chen Xiang dan Su Meiyao memang sangat baik. Mereka bisa dikatakan mentor Chen Xiang, dan mereka juga memiliki hubungan yang mendalam dengan Chen Xiang. Chen Xiang juga tidak tahu bahwa Su Meiyao bersembunyi begitu dalam sehingga dia ternyata adalah seorang dansian, dan tidak banyak karakter seperti itu di alam surga. Ji Meixian tidak akan menyerang Chen Xiang, karena dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan Chen Xiang, terutama setelah melihat seni ilahi 4 simbol Chen Xiang yang menakutkan terakhir kali, itu lebih kuat daripada ketika dia bertarung melawan Su Meiyao sebelumnya. Ini juga karena budidaya Chen Xiang karena Tai Chi menundukkan naga kungfu dan penggunaan beberapa senjata Dewa 4 Gajah. Tidak peduli apa, anak ini adalah musuh besarku, dan dia benar-benar melakukan hal semacam itu padaku. Ji Meixian tidak bisa menahan rasa malu ketika dia melihat hal-hal jahat yang dilakukan Chen Xiang padanya terlebih dahulu, dan berharap dia bisa terbang ke bawah. Sekarang dan berikan pukulan fatal pada Shen Xiang. Di sisi lain, semua tetua yang memasuki tanah misterius yang liar dan kacau keluar, termasuk kelompok perampok makam dari keluarga Duan. Mereka semua terluka dengan derajat yang berbeda-beda. Biasanya di sini, dan mereka juga memindahkan harta benda mereka ke sini, jadi itu tempat terbaik untuk menyembuhkan luka mereka. Insiden ini menyebabkan kehebohan di kota Pil. Begitu banyak orang tua yang kuat bergabung, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan tempat liar dan misterius itu, yang menunjukkan betapa menakutkannya bagian dalam tempat liar dan misterius ini. Kaisar 10 Surga, kaisar pertama yang menyatukan semua ras langit dan bumi, bagaimana makamnya bisa diguncang oleh manusia kecil ini? Dia benar-benar kewalahan, tapi bajingan kecil terkutuk itu benar-benar bisa melihat gunung singa dan menempatkan. Ji Meixian menginjak kakinya dengan keras, dan berhenti memikirkannya, kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa membantu tetapi menyerang Chen Xiang. Ji Meixian benar-benar berpikir bahwa Chen Xiang telah meninggalkan ikat perutnya di dalamnya. Memikirkan hal ini, dia hampir menyerah. Lagi pula, itu adalah tempat yang sangat berbahaya, bahkan di masa jayanya, dia tidak akan berani berkeliaran ke tempat semacam itu. Chen Xiang telah meramu alkimia di dalam ruangan selama lebih dari sebulan, dan banyak orang di luar dengan panik mencarinya di sini. Mereka hampir mengosongkan kota alkimia. Wanita itu memperhatikanmu, perasaan spiritualnya sangat kuat. Long Sui berkata, dia tidak buruk, dia juga menonton Ji Meixian dengan perjalanan abadi 9 surga, dan dia tidak diperhatikan oleh Ji Meixian. Dia curiga kamu ada hubungannya dengan Sister Meiyao. Sepertinya kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Su Meiyao dan Bai Yoyo menjadi sangat cemas ketika mereka mendengar ini. Untuk menghadapinya, biasanya ketika mereka melihat Ji Meixian, mereka akan memilih untuk melarikan diri. Jangan khawatir,
Cepat atau lambat aku akan menjadikannya budak perempuanku, dan biarkan dia dengan patuh membasuh kaki Sister Meiyao dan Sister Youyo. Jika Jimeisian mendengar kata-kata Chen Xiang, Jimeisian pasti akan membunuhnya seperti dewa iblis. Itu ide yang bagus untuk meminta Immortal Fairy Yui untuk mencuci kaki kita. Wajah Gyokbai Youyo yang sedingin es tetapi tetap menawan menunjukkan senyum yang indah dan mengharukan, tetapi sayang sekali Chen Xiang tidak bisa melihatnya. Penjahat kecil, jika mereka yang mengejar Yui Tianji di dunia surgawi mendengarnya, kamu akan menderita. Su Meiyao terkikik genit. Chen Xiang tertawa, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan mereka mendengarnya, tetapi biarkan mereka melihatnya. Akhirnya saya bisa keluar dan meregangkan otot dan tulang saya, jiwa saya telah mencapai tingkat kedewasaan ke-6. Chen Xiang meminum ratusan pil alkimia begitu dia melepaskan kesadarannya, dia melayang menuju menara tinggi, memasuki jendela, dan melihat Jimeisian yang mulia dan cantik duduk di daerah kumuh dengan mata tertutup. Tapi dia segera menemukan sesuatu, tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian hanya mendengar tawa keras Chen Xiang mengingatkan telinganya. Bai Haitian, aku sudah lama tidak melihatmu, tapi dia masih sangat cerah dan cantik. Biarkan aku memberitahumu, hidungmu lebih kuat dari hidung anjing. Kamu selalu tahu di mana aku berada, dan kamu masih menatap saya. Chen Xiang menggunakan akal ilahi dari jarak jauh. Transmisi suara. Mendengar ini, tubuh halus Jimeisian bergetar, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang, bajingan kecil, cepat atau lambat kamu akan tahu konsekuensi menyinggungku. Hei, jangan lupa, kristal gambarmu masih ada padaku, aku tidak, saya tidak tahu siapa yang akan menderita konsekuensi terburuk, jika saya tidak senang, mungkin saya akan mengeluarkannya dan melihat sikap menawan dari Tian Baihai. Chen Xiang berkata sambil menyeringai, meskipun dia lebih buruk dari budakku. Gadis. Sedikit, tapi hampir tidak cukup untuk menonton. Jimeisian berhenti berbicara dengan Chen Xiang, itu murni mencari kemarahan, dia hanya ingin tahu bagaimana Chen Xiang menemukannya, dan dia sangat kuat. Bab 835 Toko Pil Hedai. Jimeisian tidak dapat melakukan apapun untuk Chen Xiang saat ini, dan dia tidak akan mengungkapkan keberadaan Chen Xiang, jika tidak, dia akan menyebabkan Chen Xiang ditangkap. Dia hanya bisa pergi ke Chen Xiang ketika dia cukup kuat, dan membiarkan Chen Xiang membawanya untuk menemukannya, keemban itu. Melihat Jimeisian seperti ini, Chen Xiang diam-diam tertawa di dalam hatinya. Jimeisian adalah musuh yang sangat kuat. Terakhir kali dia mengandalkan kekuatan Long Sui, dia hampir tidak bisa mengalahkannya. Sekarang Jimeisian telah membangunkannya memori jiwa, kekuatannya semakin kuat. Saatnya keluar jalan-jalan. Chen Xiang berjalan ke halaman, dan tepat ketika dia hendak membuka pintu untuk pergi, Jimeisian segera mengiriminya transmisi suara, mengerang kasar, untuk apa kamu pergi? Apakah kamu tidak tahu bahwa banyak orang di luar mencarimu? Mengapa kamu begitu mengkhawatirkanku? Chen Xiang tersenyum, saya tidak berpikir akan ada terlalu banyak orang seperti Anda di sini, dan tidak ada yang akan menemukan saya, kecuali jika Anda pergi untuk memberitahu saya. Jimeisian berpikir bahwa Chen Xiang dia bersembunyi selama sebulan untuk menghindari pusat perhatian, tetapi sekarang pusat perhatian akan segera berlalu, tetapi Chen Xiang keluar saat ini, dia berharap Chen Xiang bisa menunggu sebentar. Ketika Chen Xiang meninggalkan penginapan itu, penampilannya saat ini adalah seorang pemuda tampan dengan senyum tidak berbahaya di wajahnya, seperti pemuda lugu yang baru saja keluar dari keluarga bangsawan. Jimeisian kesal saat melihat Chen Xiang abaikan peringatannya. Bisa dibilang, dia juga sangat cantik. Biasanya, banyak orang tidak memiliki kesempatan untuk menjilatnya, tetapi bocah di depannya ini ingin menghindarinya jauh-jauh, dan bahkan ingin mendapatkannya marah padanya. Ngomong-ngomong, tidakkah kamu merasa tidak berdaya sekarang karena kamu ingin melindungi seorang pria yang menyentuh tubuhmu? Chen Xiang bertanya dengan perasaan spiritualnya. Tubuh lembut Jimeisian sedikit bergetar, dan aura pembunuh seperti es tiba-tiba muncul, membuat Chen Xiang merasa dingin di sekujur tubuhnya, dan hawa dingin mencapai telapak kakinya, dan dia tidak lagi menyentuh garis bawah Jimeisian, tetapi Jimeisian masih mengikutinya. Dia sangat khawatir Jimeisian menemukan Su Meiyao dan Bai Youyo di dalam ring Youyao. Setelah Chen Xiang keluar dan berjalan-jalan, dia mendengar banyak berita bagus. Yang mengejutkannya adalah bahwa semua orang tua dari kekuatan kuno dan kuat datang ke kota Pil, yang membuatnya sangat takut.
Apa yang membuatnya merasa lucu adalah bahwa putra Tan Sheng, Raja Alkimia, yang ditampar keras di mulutnya, Tan Zhongzhen, juga menawarkan hadiah atas keberadaannya, ingin membalas dendam darinya. Sungguh pria yang tidak berharga. Semua orang menyuruhnya pergi ke Taiwumen untuk menemukanku, tetapi dia tidak berani meninggalkan kota Pil. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan dia juga mendengar kata-kata kejam dari Raja Pil Tan Sheng itu. Mengatakan bahwa dia harus memberinya pelajaran. Oleh karena itu, dia pertama kali datang ke toko ramuan Raja Alkimia Tan Sheng, melihatnya harus sopan. Chen Xiang sedang berjalan di jalan, dan tiba-tiba muncul di belakangnya seorang wanita jangkung dengan gaun putih dengan sosok anggun, dia mengenakan topeng perak di wajahnya, rambut panjangnya berkibar, dan pakaian putihnya berkibar. Aroma limpa. Chen Xiang mengenali siapa wanita ini berdasarkan aroma tubuhnya. Dia adalah gadis surgawi dari Tanah Suci Laut Putih, Jime Isian, dan dia mengikutinya. Jime Isian dulunya adalah orang yang kuat di surga. Orang dari era yang sama dengan guru Sumeya Obaiyouyo, dengan pengetahuan yang luas. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat kemampuan Chen Xiang untuk mengubah penampilannya sesuka hati, yang membuatnya sangat penasaran. Apa yang ingin kamu lakukan? Ada banyak orang kuat berkumpul di kota Pil, dan kamu berada di mulut angin, sebaiknya kamu hidup jujur. Jime Isian mengirim transmisi suara ke Chen Xiang, penuh keagungan, seolah memberi perintah kekuatan dan pengaruh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Aku tidak takut, apa yang kamu takutkan? Chen Xiang sangat terdiam, dia sendiri tidak khawatir, tetapi wanita ini khawatir setengah mati. Berhenti berpura-pura, jika kamu menyerahkan kristal dan memberitahuku di mana celemekku jatuh, aku bisa segera membunuhmu, kata Jime Isian dengan marah. Chen Xiang mengangkat bahu, mengabaikannya, dan berjalan ke toko ramuan Dingseng. Jime Isian mengertakkan gigi, mengutuk beberapa kata di dalam hatinya, dan mengikuti. Tianu Baihai, saya di sini untuk membuat masalah. Apakah Anda tidak takut mengungkapkan identitas Anda dan diberitahu bahwa Anda bersama saya? Saya adalah pembunuh yang membunuh Kaisar Baihai. Anda menutup mata terhadap saya sekarang. Anda adalah tidak takut dituduh oleh orang lain. Wait si alam suci tahu? Suara Chen Xiang membawa senyum main-main. Tidak ada yang bisa mengenaliku kecuali kamu. Jime Isian sangat yakin akan hal ini. Toko Pil Dingseng layak dimiliki oleh Raja Pil. Tokonya sangat megah, dan gaya dekorasi di dalamnya juga sangat megah, dan ada banyak orang, kebanyakan adalah tiran lokal atau orang tua berambut abu-abu. Ada juga banyak kotak keberuntungan di sini, ditempatkan di koridor panjang. Ada beberapa penjaga tua. Chen Xiang berjalan mendekat, dengan hati-hati melihat kotak keberuntungan ini, yang paling mahal sebenarnya memiliki miliaran spar, yang termurah juga dengan harga puluhan juta spar. Ramuan dalam kotak keberuntungan ini akan layu. Jika digunakan untuk alkimia, tingkat kegagalan akan lebih tinggi. Untuk mengurangi risiko dan menjualnya dengan harga yang bagus, toko ramuan ini menggunakan metode ini untuk membuat alkimia di mana-mana. Cobalah keberuntunganmu. Jime Isian mengirim transmisi suara ke Chen Xiang, meskipun ada banyak alkemis yang telah berhasil menggunakan ramuan di kotak keberuntungan ini untuk memurnikan pil berharga, jumlahnya hanya sedikit. Anda seharusnya tidak berada di sini untuk melakukan hal bodoh seperti itu, kan? Chen Xiang memberinya tatapan kosong. Aku bilang kamu tidak pernah selesai, bahkan istriku tidak akan cerewet sepertimu, tapi kamu seperti pengikut yang memiliki hubungan dekat dengan Tuan. Selalu sangat bertanggung jawab, tolong ingatkan guru. Jime Isian mendengus marah, ingin menampar Chen Xiang sampai mati. Jika dia tidak diancam oleh Chen Xiang, dia tidak akan peduli dengan hidup atau mati Chen Xiang. Adik, kamu terlihat bagus, kamu terlihat seperti bangsawan, kamu pasti akan sangat beruntung hari ini. Pilih kotak keberuntungan, mungkin kamu bisa membeli ramuan langka dengan sedikit spar, dan kemudian kamu berhasil memperbaikinya dan... Seorang lelaki tua berjalan sambil tersenyum. Jime Isian juga berencana untuk melihat bagaimana Chen Xiang membuat masalah di sini. Dia menduga bahwa Chen Xiang mungkin ada di sini untuk membuat masalah atau semacamnya. Tetapi siapa yang tahu bahwa Chen Xiang akan benar-benar bertanya kepada lelaki tua itu sambil tersenyum, "Orang tua, saya hanya memiliki 1 miliar kristal. Seperti yang Anda katakan, saya merasa keberuntungan saya baik hari ini, jadi saya datang untuk mencobanya." Di 1 miliar kristal apa kotak keberuntungan di kiri dan kanan?
Kotak keberuntungan 1 miliar SPAR. Ini masalah besar, dan segera terjadi kekacauan kecil di toko ramuan Dingseng, dan semua orang di sekitarnya mengelilinginya. Orang tua itu hanya mempromosikan kotak keberuntungan sesuai dengan praktik yang biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa si idiot kecil di depannya benar-benar dimanfaatkan. Untuk orang seperti itu, mereka selalu tidak membunuhnya dengan sia-sia. Saudari Meisian, apakah kamu juga di sini? Ngomong-ngomong, aku baru saja mendengar seseorang ingin membeli kotak keberuntungan senilai 1 miliar SPAR. Aku ingin tahu siapa itu? Suara itu indah dan indah. Orang ini adalah Dewi dari surga bunga persik. Dan juga satu-satunya Dewi Suci yang menunjukkan niat baik kepada Chen siang hari itu, namanya adalah Mu Jialan. Mu Jialan masih menutupi wajahnya dengan kain sutra merah muda dan mengenakan gaun bunga persik merah muda. Dia bermartabat dan anggun, dan dia memiliki keanggunan dan aura dalam gerak tubuhnya, dan suaranya selalu mudah didekati dan lembut. Wanita seperti itu sangat populer kemanapun dia pergi. Selamat datang. Ini mengingatkan Chen Xiang pada Yan Zilan dari Holy Pill Realm. Mu Jialan ini sangat mirip dengan Yan Zilan. Ji Meisian hanya mengangguk. Jika dia tidak memakai topeng, semua orang akan melihat pipinya yang memerah, karena tadi dia berkata bahwa tidak ada yang akan mengenalinya kecuali Chen Xiang. Di toko ramuan yang makmur ini, sebenarnya ada banyak orang muda dan kuat di sini, semuanya diundang oleh Tan Zhongzhen. Bab 836 Pil Perjudian. Agaknya Dewi Bunga Persik datang untuk Chen Xiang. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa kedua kaisar dibunuh olehnya lagi dan lagi. Jika saya menemukan jaring, saya akan membunuhnya dengan saya tangan sendiri dan bawa pergi. Pedang peri miliknya, meskipun aku memiliki pedang berharga yang bagus, itu masih belum cukup bagus. Orang yang berbicara adalah pria kurus dengan kulit putih, yang terlihat halus, dan ketika dia berbicara, ada dua garis rambut yang menarik. Cahaya itu memancarkan kesombongan yang tak bisa dijelaskan di sekujur tubuhnya. Dia juga berjalan ke koridor. Semua orang ingin melihat karakter seperti apa dia, jadi dia rela membeli kotak keberuntungan dengan 1 miliar kristal. Putra Bunga Persik, kamu sebaiknya bersembunyi di kampung halamanmu yang lembut di Bunga Persik. Ketika kamu melihat kekuatan anak itu Chen Xiang dengan matamu sendiri, dia pasti akan membuatmu takut. Sangat menyebalkan, tapi Chen Xiang dia sangat suka mendengarkan, dan orang yang berbicara adalah teman perampok makamnya, Duan Sanchang. Duan Sanchang dapat dianggap sebagai perwakilan dari pahlawan muda dari generasi keluarga Duan. Di mata kekuatan kuno ini, dia adalah momok yang tumbuh. Siapa yang tahu kapan orang ini akan menggali kuburan leluhur mereka. Saya baru saja kembali dari mausoleum putra Dewa Iblis. Terima kasih kepada saudara Shen karena telah memberitahu saya lokasinya. Saya telah memperoleh banyak hal. Hehe, siapapun yang tidak menghormatinya berarti tidak menghormati saya. Putra surga, sebaiknya Anda tidak merindukanku barang-barang kakak Shen. Suara Duan Sanchang dingin dan penuh peringatan. Kaisar Bunga Persik sedikit marah, dan hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Mu Jialan yang berada di samping memberinya tatapan tajam, dan berhenti berbicara. Chen Xiang baik kepada alam suci Bunga Persik, dan Kaisar Bunga Persik ini benar-benar merencanakan pada dia. Dan dia yang berada di samping dia telah memasukkan Kaisar Bunga Persik ini ke dalam daftar hitamnya. Hanya Ji Meisian yang tahu bahwa pemuda putih dan lembut di depannya adalah Chen Xiang. Dia hanya mencibir di dalam hatinya. Kekuatan Chen Xiang memang menakutkan, tetapi jika para kaisar dan dewi itu mencoba yang terbaik untuk melawan Chen Xiang, itu akan menjadi sulit untuk mengatakan apakah dia akan menang atau kalah. Adik, ini adalah kotak keberuntungan antara 800 juta kristal dan 1 miliar kristal. Anda memilih dengan hati-hati. Toko ramuan Dingseng kami tidak akan pernah menipu siapapun. Ramuan di dalamnya tidak ternilai harganya di pasaran. Tidak peduli kotak keberuntungan mana yang Anda beli, Anda tidak akan kecewa. Orang tua itu menarik Chen Xiang ke beberapa kotak. Pada saat ini, Tan Zhongzhen yang ditampar oleh Chen Xiang juga datang. Jika Chen Xiang membeli kotak keberuntungan, toko pil masa kejayaan mereka pasti akan menghasilkan banyak uang, karena meskipun obat mujarab yang sekarat itu langka, mereka sangat sulit. Untuk membeli ini digunakan untuk alkimia, kecuali itu adalah alkemis yang sangat baik, tetapi bahkan Raja Alkimia terlalu malas untuk melakukannya, karena Raja Alkimia tidak dapat menjamin kesuksesan.
Kesadaran spiritual Long Shui dapat menembus kotak keberuntungan khusus itu, dan kemudian memberitahu Sumeyao satu persatu ramuan di dalamnya. Setiap kotak keberuntungan berisi pil bahan obat, dan ada beberapa jenis pil. Jadi dari satu sisi, itu sangat berharga. Pil tulang besi, kelas menengah tingkat bumi, secara khusus digunakan untuk mengeraskan tulang. Ini adalah obat mujarab yang baik untuk penempaan tulang. Bahan obat utamanya adalah akar pohon besi emas dan jantung pohon besi emas. Ini adalah kotak 950 juta, ambillah, kata Sumeyao. Pil tulang besi tersedia di pasaran, terutama yang ada di 100 Refining Real membutuhkannya, karena dapat memperkuat tubuh fisik. Tubuh fisik Chen Xiang sudah sangat kuat, dan pil tingkat ini jelas tidak akan membantunya. Meskipun pil tulang besi tidak memiliki efek yang jelas pada Anda dapat melakukan peleburan berkali-kali, bahkan jika Anda melebur 100 bagian dan 1000 bagian bahan obat menjadi satu pil, efeknya masih sangat menakutkan, kata Sumeyao. Semua orang memandang Chen Xiang seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Mungkin berbeda jika itu adalah lelaki tua yang datang untuk membelinya, karena dia mungkin seorang alkemis yang kuat, tetapi jika itu adalah seorang pemuda, dia ada di sini untuk memberikan batu kristal. Mata indah Jimei Xian berkedip, dan dia tidak tahu apa yang dipikirkan Chen Xiang. Itu dia, aku menginginkannya. Chen Xiang memeluk sebuah kotak kayu dengan penuh semangat, lalu berjalan ke konter. Lelaki tua itu tiba-tiba menunjukkan senyum yang sangat bahagia, wajahnya yang tua mekar seperti bunga krisan. Untuk apa dia membelinya? Ambil kembali untuk membuat alkimia. Kotak keberuntungan sekitar 1 miliar setidaknya merupakan bahan obat kelas atas di tingkat prefektur. Mu Jialan sangat bingung. Setelah Chen Xiang membayar tagihan, dia bertanya, jika saya menggunakan bahan obat di dalam untuk memurnikan tungku pil, maukah Anda mengembalikan 950 juta batu kristal kepada saya, dan kemudian memberi saya satu lagi yang sama dengan yang ada di kotak? Bahan obat terbaik? Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka semua terkejut. Anak muda ini sebenarnya ingin bertaruh pada pil. Itu benar, tetapi jika kamu gagal dalam alkimia, kamu harus memberi kami 950 juta kristal lagi. Ini adalah aturan alkimia perjudian, jawab penjaga toko setelah tertegun. Jimei Xian samar-samar menebak apa yang direncanakan Chen Xiang. Dia sebenarnya ingin menggunakan metode ini untuk meruntuhkan toko pil. Tetapi dia tidak percaya bahwa Chen Xiang dapat memperbaiki bahan obat yang diangkut hari itu menjadi pil. Semua orang juga tidak percaya. Setan kecil, lebih baik kamu pulang dan bermain di lumpur dan pasir. Tidak mahal memiliki tiang di rumahmu. Seorang pria berpakaian mewah mencibir. Anak ini benar-benar anak yang hilang. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Dia membeli kotak yang rusak dengan hampir 1 miliar kristal, dan dia masih ingin bertaruh pada pil. Seorang pria berwajah giok juga mencibir. Chen Xiang sangat gembira, dia paling menyukai orang ini, dia berkata sambil tersenyum, kalian berdua, apakah kamu ingin berjudi denganku juga? Tetapi jika kamu tidak memiliki banyak spar, maka jangan berpartisipasi, aku itu selalu menjadi permainan besar. Dibandingkan dengan kekayaan, untuk dibesar-besarkan, orang-orang tua di seluruh kota pil harus berlutut di depan Chen Xiang, dan bahan obat tingkat surga, bahan obat tingkat abadi, dan bahan obat tingkat suci. Bahan obat yang dia kuasai dibawa ke surga pergi, bisakah membuatnya kaya, apalagi dunia fana ini? Chen Xiang memandang putra surga dan Dewi Alam Sen bunga persik, dan berkata sambil tersenyum, saya melihat bahwa Anda semua berasal dari keluarga terkenal, dan takdir untuk bertemu satu sama lain. Apakah Anda ingin berpartisipasi? Duan Sanchang adalah orang yang sangat waspada, dia merasa ada yang salah dengan itu. Itu licik dan langsung menolaknya. Jimei Xian mencibir dan berkata, kamu baru saja menghabiskan hampir 1 miliar kristal untuk kotak keberuntungan, dan kamu masih harus membayar 1 miliar kristal dan toko ramuan Dingseng sebagai taruhan. Sekarang kamu ingin bermain besar dengan kami? Bisakah kamu membelinya? Chen Xiang tertawa keras dan berkata, saya khawatir kalian tidak bisa mengikuti, bukankah hanya 1 miliar? Dia tidak memiliki banyak kristal, tetapi dia memiliki banyak level tinggi. Bahan obat sebagai jaminan kristal sangat berharga. Kotak keberuntungan penuh dengan bahan obat yang sekarat, tidak ada yang percaya bahwa setan kecil ini dapat memurnikan bahan obat tersebut menjadi pil,
belum lagi kotak keberuntungan bernilai 1 miliar, yang merupakan pil tingkat tinggi, dan itu sangat sulit. Untuk menyempurnakan. Apa taruhanmu? Aku akan mengikuti, kata Kaisar Bunga Persik Jing Xingliang datar. Aku juga akan mengikuti. Pria berpakaian mewah yang baru saja mencemooh Chen Xiang, namanya Chu Kuanfei. Dia adalah putra penguasa kota dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tan Zhongzhen. Pria di sampingnya juga berteriak, saya ingin melihat bagaimana dia mati. Pria ini adalah Yehi, putra pemimpin Liga Dan. Chen Xiang memandang Ji Meixian dan Mu Jialan, dia benar-benar ingin menyeret kedua gadis surgawi ini ke dalam air, dan dia bahkan mengarahkan pandangannya ke lelaki tua di koridor tempat kotak keberuntungan itu diletakkan. Aku punya 10 biji teratai giok putih di sini. Ini adalah bahan obat utama yang paling penting untuk memurnikan pil yang menghidupkan kembali. Mereka bernilai 1 miliar pil, dan itu tak ternilai harganya. Chen Xiang mengeluarkan 10 biji teratai yang seperti batu giok putih, dan rasakan dengan aura-aura, Anda akan tahu bahwa ini adalah biji teratai giok putih asli. Semua orang menarik napas dalam-dalam, sebelumnya, mereka masih menertawakannya karena tidak mampu membelinya, tetapi sekarang masih sama saja apakah mereka mampu membelinya. Bab 837 Ayo datang bersama. Ji Meixian dan Mu Jialan melihat 10 biji teratai giok putih bercahaya di tangan Chen Xiang, dan menarik napas dalam hati. Untungnya, mereka tidak menaiki kapal pencuri Chen Xiang. Chen Xiang memandang Tao Hua Tianzi Jing Xingliang, putra penguasa kota dan Cheng Chu Kuanfei, putra aliansi Tuan Yehi, dan Tan Zhongzhen, dan berkata sambil tersenyum. Anda tidak perlu ramuan dengan nilai yang sama, selama Anda mendapatkannya 1 miliar kristal sudah cukup. Meskipun orang-orang ini memiliki latar belakang yang sangat kuat, 1 miliar kristal masih sangat berat bagi mereka. Tidak masalah. Jing Xingliang tetap tanpa ekspresi. Jika dia menang, alangkah baiknya mendapatkan biji teratai giok putih. Chu Kuanfei dan Yehi adalah putra penguasa kota dan penguasa aliansi. Mereka diam-diam menghitung semua kekayaan bersih mereka, hampir bernilai 1 miliar, dan mengangguk dengan sakit hati. Meskipun mereka mungkin tidak kalah, mereka takut jika sesuatu terjadi, terkadang mereka akan bangkrut. Pada saat ini, beberapa lelaki tua datang, dan biji teratai giok putih sangat berharga bagi mereka, dan sekarang seseorang berani mengambilnya untuk bertaruh, bagaimana mereka bisa melepaskannya. Dan mengeluarkan 1 miliar kristal satu demi satu. Sebanyak 9 orang bertaruh dengan Chen Xiang. Jika Chen Xiang menang, mereka akan mendapatkan puluhan miliar, tetapi menurutnya itu tidak cukup, dia berniat melakukan satu hal dan terus melakukan dua hal. Tentu saja, dia sangat percaya diri dalam menyempurnakan pil tulang besi, dan semua orang tidak mengerti mengapa dia penuh percaya diri bahkan tanpa membuka kotaknya, jadi semua orang berpikir bahwa Chen Xiang memiliki peluang besar untuk kalah, dan mereka semua ingin melakukannya. Bertaruh, tapi tidak bisa mengikuti. Chen Xiang mengirim transmisi suara ke Duan Sanchang, dan berkata, Changzi, saya Chen Xiang, saya ingin menang sedikit lagi, tolong bantu saya. Duan Sanchang, yang menyaksikan kegembiraan, tiba-tiba tertegun. Xiao Sheng berbalik keluar untuk menjadi Chen Xiang, dia berhasil merampok makam putra iblis, jadi dia ingin berterima kasih kepada Chen Xiang. Tetapi setelah dia pergi ke kota King Feng, dia mengetahui bahwa Chen Xiang membantai 2 kaisar di sana, tetapi dia juga terkejut. Dia mengenal Chen Xiang dengan baik, dan tahu bahwa Chen Xiang pasti akan membuat masalah di toko ramuan Ding Seng ini, jadi dia telah menunggu di sini selama ini, dan sekarang Chen Xiang benar-benar muncul. Duan Sanchang bertanya kepada Chen Xiang, Kakak Chen, apakah Anda benar-benar yakin dapat membuat pil dari bahan obat yang compang-camping di kotak transportasi hari itu? Ya. Chen Xiang menjawab dengan suaranya. Oke, aku percaya kamu. Tiba-tiba Duan Sanchang berkata, adik laki-laki, kami juga ingin berjudi, tapi kami tidak bisa mengikuti. Aku hanya punya 300 juta kristal. Jika kamu menang, aku akan memberimu 300 juta. Jika kamu kalah, kamu akan memberiku 300 juta. 100 juta. Oke. Kata Chen Xiang ringan, pada saat ini orang-orang yang telah menonton selama ini tidak tenang dan memasang taruhan satu demi satu, tetapi total hanya lebih dari 1 miliar. Bahkan jika dia menang, itu hanya lebih dari 10 miliar, Chen Xiang masih merasa itu tidak cukup,
dia memandang Ji Meixian dan Mu Jialan, tersenyum dan berkata, "Kalian berdua gadis surgawi, semua orang di sini telah berpartisipasi, kamu bisa, mengecewakan, jika Anda menang apa?" Ji Meixian mengertakkan giginya diam-diam, dan menginjak wajah Chen Xiang yang tersenyum dengan kebencian, bahkan mencoba menyeretnya ke dalam air. Mengapa dia tidak mengatakan bagaimana jika dia kalah? Lupakan adikku, wanita adalah ibu mertua seperti ini. Jangan perhatikan mereka. Ini adalah permainan yang dimainkan oleh pria. Jika wanita berpartisipasi, mungkin sangat sial, Duan Sanchang mengejek. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin Ji Meixian berhenti bermain, Mu Jialan tampak acuh tak acuh, dan mengabaikan kata-kata Chen Xiang dan Duan Sanchang, mereka hanya ingin melihat hasilnya di sini. Cepat buka kotaknya dan lihat, jangan bicara omong kosong. Tan Zongsen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Chen Xiang membuka kotak keberuntungan, di dalamnya ada akar pohon yang terlihat seperti besi, dan sebuah batu yang terlihat seperti arang hitam, yang semuanya telah kehilangan vitalitasnya. Akar pohon adalah akar dari pohon besi emas, dan batu adalah jantung dari pohon besi emas, yang digunakan untuk memurnikan pil tulang besi. Bahan obat pil tulang besi, jika saya berhasil memperbaikinya, maukah Anda memberi saya salinan bahan obat pil tulang besi berkualitas tinggi? Bagaimana jika Anda tidak memilikinya? Chen Xiang bertanya. Kami punya, jangan khawatir. Tan Zongsen mendesak, ayo mulai. Chen Xiang sedikit khawatir, dan diam-diam mencabut sedikit akar pohon, dan memberikannya kepada Su Meiyao untuk membiarkannya mengolahnya. Aturan alkimia sangat sederhana, cukup gunakan bahan obat di kotak keberuntungan untuk membuat alkimia, tidak perlu tungku alkimia. Chen Xiang mengeluarkan kompor harta karunian Long, bentuk dan warna tungku pil ini diubah olehnya, jadi tidak ada orang lain yang bisa mengenalinya. Mengetahui bahwa seseorang berjudi besar-besaran di toko ramuan Dingseng, dia juga mengeluarkan 10 biji teratai giok putih, dan murid-murid dari keluarga terkenal terdekat bergegas untuk menonton kesenangan itu, karena Kaisar Taohua juga berpartisipasi dalam pertaruhan tersebut. Melihat sekelompok orang lain datang, Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Teman-teman yang baru saja datang, apakah kamu ingin datang dan bersenang-senang juga? Suasananya sangat bagus sekarang, tentu saja, bisa dimaklumi jika kamu malu di saku." Malu di saku Anda? Manakah dari anak-anak terkenal ini yang bukan tiran lokal kecil? Mereka sangat tidak puas dengan kata-kata Chen Xiang. Hantu kecil, karena kamu ingin mati dengan kematian yang menyedihkan, maka aku akan memberimu 500 juta kristal. Aku akan menebusnya untuk membuat kematiannya lebih mudah, 600 juta kristal. Saya memiliki 400 juta kristal. Kelompok orang yang baru datang memiliki 20 hingga 30 orang, termasuk yang barusan, totalnya 20 miliar, dan kristal ini milik banyak keluarga terkenal mengenai kekayaan, mereka secara alami berpikir bahwa Chen Xiang ditakdirkan. Tidak ada bahan obat tambahan di kotak keberuntungan, semua bahan obat tambahan harus disiapkan sendiri, dan bahan obat tambahan Chen Xiang semuanya tumbuh dari penciptaan cairan ilahi, vitalitas yang kaya cukup untuk menebus kematian akar pohon besi emas dan Jin Tieshu memiliki hati, jadi dia sangat percaya diri. Tentu saja, meski kalah, dia paling tidak bahagia, untuk pemain besar di bidang kedokteran seperti dia, itu tidak ada apa-apanya. Saat ini, semakin banyak orang yang menonton, dan ada juga orang tua dari toko pil terkenal lainnya, ini juga bisa berperan sebagai notaris, setelah orang tua itu memeriksa tungku pil Chen Xiang. Mereka memberi isyarat kepada Chen Xiang untuk memulai. Duan Sanchang sedikit khawatir saat ini, 20 miliar spar adalah kekayaan yang banyak baginya. Chen Xiang adalah orang yang pernah ke alam pil suci untuk dipusingkan. Dia telah membantai makhluk abadi dan naga di alam pil suci, dan dia telah memusuhi beberapa kekuatan besar di atas. Adegan seperti ini tidak dapat memengaruhinya sama sekali. Setelah semua bahan obat dilemparkan ke dalam tungku alkimia, semua orang mulai menunggu dengan sabar. Alkimia membutuhkan waktu, dan pil tulang besi adalah pil kelas menengah tingkat bumi, yang relatif sulit untuk dimurnikan. Mengetahui cara memurnikan yang begitu tinggi pil, tingkat membuat orang curiga bahwa Chen Xiang mungkin adalah orang tua yang meminum pil permajaan. Aura api Chen Xiang sangat istimewa, di bawah kendalinya, tidak ada bedanya dengan api biasa, tetapi jika digunakan untuk bertarung, itu menjadi sangat ganas dan penuh dengan kehancuran. Ini adalah kekuatan jiwa api Qian Kun.
Pil tulang besi, pemurnian tahap pertama sudah cukup untuk menghadapinya. Anda telah berhasil memurnikan ratusan pil emas alkimia dewa dengan pemurnian tahap kedua. Jika Anda menggunakan pemurnian tahap kedua untuk menyempurnakan pil tulang besi, itu akan lebih mudah, kata Sumei Yao. Setelah Chen Xiang memakan lebih dari 100 butir pil emas alkimia dewa, jiwanya menjadi lebih kuat, kesadarannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan metode pemurnian dua tahap bahkan lebih berguna, dan sangat mudah untuk menggunakannya saat ini. Bab 838 munculnya Raja Alkimia. Banyak orang yang hadir menonton alkimia Chen Xiang adalah alkemis, dan ada juga beberapa alkemis tingkat tinggi. Bahkan jika Anda bukan seorang alkemis, Anda semua berasal dari keluarga terkenal dan tahu sesuatu tentang alkimia. Nyala api anak ini sangat biasa. Dia tidak memiliki jiwa api, dan dia tidak memiliki banyak urat api, tetapi nyala api sangat kuat. Apa yang terjadi? Seorang lelaki tua bergumam dengan curiga. Meskipun Chen Xiang mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan aura api, beberapa ahli yang sangat sensitif terhadap api masih merasakan keanehan di dalamnya. Wang tua, apakah nyala api ini sangat kuat? Saya tidak bisa melihatnya, tetapi rasanya sangat lemah. Saya pikir dia masih mencoba yang terbaik untuk membakar akar pohon besi emas dan jantung pohon besi emas. Meskipun kedua tumbuhan ini adalah tentang mati, mereka tidak siapapun dapat dengan mudah memperbaikinya. Tan Zongzhen berkata, dia adalah putra Raja Alkimia dan seorang alkemis. Wang tua menggelengkan kepalanya dan berkata, adik laki-laki ini ahli dalam alkimia. Jelas dia memiliki dasar yang sangat kuat dan jauh lebih baik darimu. Ketika seorang alkemis yang kuat dalam alkimia, dia justru dikendalikan oleh alkemis. Dia ditahan dan dibakar dengan seluruh kekuatannya, bahan obat, sehingga membentuk potensi. Bahkan beberapa alkemis tingkat 9, sulit bagi nyala api untuk memiliki potensi yang tidak terlihat. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua orang sedikit terkejut. Ada beberapa alkemis yang hadir di tingkat ke-9. Tuan Wang adalah salah satunya. Setidaknya saya tidak bisa melakukannya. Laki-laki tua bungkuk berambut kuning menghela nafas pelan. Jadi, dia adalah seorang alkemis tingkat 9? Tanya Ji Meixian, merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Sejak dia berkelahi dengan Chen Xiang, dia telah memeriksa banyak hal tentang Chen Xiang, dan tahu bahwa Chen Xiang masih muda, tidak lebih dari 100 tahun. Tua pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin, sulit untuk mengatakannya tanpa pergi ke penilaian, tetapi jika dia dapat menyempurnakan pil tingkat menengah tingkat bumi yang sulit disuling seperti pil tulang besi, dia harus setidaknya menjadi alkemis tingkat 8. Alkemis tingkat 8, wajah Tan Zongzhen agak jelek setelah mendengar pidato berwibawa. Kemampuan pengendalian api sangat penting bagi alkemis, itu adalah kunci keberhasilan alkimia, tetapi kemampuan pengendalian api anak di depannya ini bahkan lebih baik daripada alkimia tingkat 9. Gurunya pasti pintar. Mereka yang bertaruh besar tidak terlihat jauh lebih baik. Mereka yang dapat membuat alkimia dari bahan obat limbah umumnya adalah alkemis dengan kemampuan pengendalian api yang kuat. Pengendalian api Chen Xiang dapat dikatakan sangat berguna, semudah dan sesederhana mengendalikan tangan dan kakinya sendiri, ini banyak hubungannya dengan kultivasi cara ilahi, kultivasi seni dewa api, dan kepemilikan api alam semesta jiwa. Akar pohon besi emas dan jantung pohon besi emas benar-benar sulit untuk dibakar, tetapi mudah terbakar di tungku harta karun Yanlong dengan percepatan waktu dan api langit dan bumi yang kuat. Tetapi pada saat ini, tungku harta karun Yanlong tiba-tiba bergetar sangat keras, dan Chen Xiang berkeringat deras setelah melihatnya. Mereka yang memasang taruhan sangat gembira di hati mereka, dan ingin tertawa beberapa kali, karena mereka tahu bahwa Shen Xiang akan mati. Changzi, apakah kamu masih memiliki kristal di tubuhmu? Chen Xiang tiba-tiba menggunakan indera spiritualnya untuk mengirimkan suara ke Duan Sanchang. Setelah Duan Sanchang melihat tungku alkimia Chen Xiang bergetar, punggungnya berkeringat, jika Chen Xiang kalah, itu akan menjadi lebih dari 20 miliar spar. Masih ada lagi, apa yang ingin kamu lakukan? Duan Sanchang tiba-tiba merasa salah. Cepat dan pasang taruhan. Saya melakukan ini dengan sengaja untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa saya akan hancur. Chen Xiang mengirim transmisi suara ke Duan Sanchang.
Duan Sanchang menghela nafas dalam hatinya, lelaki Chen Xiang ini benar-benar terlalu gelap. Dia diam-diam tertawa, dan segera berkata, "Adik laki-laki, apakah kamu masih menerima taruhan sekarang? Karena ini taruhan, semakin berbahaya semakin menarik. Meskipun saya seorang penjudi, tapi saya pernah mengalami perasaan seperti itu sebelumnya." Semua orang diam-diam membenci Duan Sanchang. Dia akan kalah, tapi dia tetap bertaruh. Bukankah ini berarti membuat Chen Xiang kalah bahkan lebih buruk? Chen Xiang membuka matanya, dan berkata dengan mencibir, "Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan kalah? Nah, pasang saja taruhan Anda dan lihat siapa pemenang terakhir." Semua orang gempar, tungku alkimia hendak meledak, taruhan juga diterima. Duan Sanchang tertawa, "Adik laki-laki ini sangat berani, ini 500 juta kristal." Duan Sanchang membuang tas penyimpanan dan melemparkannya ke tanah. Ada kristal di dalam tas penyimpanan ini. Jika Anda menyapunya dengan kesadaran, Anda bisa melihat kristal yang tersimpan di dalamnya. Saat ini, ada banyak di tanah, yang semuanya adalah taruhan orang lain. Tepat setelah Duan Sanchang menaikkan taruhan, beberapa juga membuang semua barang mereka yang diremehkan. "Aku masih punya 100 juta kristal di sini. Jika adik kecil ini ingin menderita, aku akan menyerahkannya. Aku juga akan ikut. Aku masih punya 200 juta. Ini yang terakhir, nak." Di antara mereka ada beberapa orang tua, dan beberapa bahkan membuang pedang mereka. Saat ini, jika dijumlahkan, sudah ada 30 miliar kristal. Chen Xiang tertawa di dalam hatinya, dia benar-benar sengaja membuat tungku alkimia bergetar, hanya untuk memeras semua kekayaan kelompok orang ini. Ji Meixian masih tidak memasang taruhan. Awalnya dia tergerak karena dia juga ingin Chen Xiang kalah telak, tapi dia tahu identitas Chen Xiang dan Duan Sanchang adalah teman Chen Xiang. Dia melihat Duan Sanchang di selama Anda percaya, Anda akan tahu bahwa ada sesuatu yang rumit di dalamnya. Dewi Bunga Persik Mu Jialan, dengan ekspresi santai dan mata jernih yang indah, diam-diam menyaksikan apa yang terjadi di depannya. Dia sendiri bukan penjudi dan tidak memperjuangkan ketenaran dan kekayaan, jadi dia tidak tergoda oleh Chen Xiang. Tungku alkimia bergetar semakin keras, seolah-olah akan retak dan meledak kapan saja, dan semua orang bersembunyi, takut mereka akan terkena pecahan tungku alkimia. Toko ramuan Dingseng sangat besar, dengan banyak orang berkumpul, dan cukup terkenal selama periode waktu ini. Berita tentang Chen Xiang menyebar ke seluruh jalan, dan beberapa anak muda dari keluarga terkenal yang suka berjudi bergegas satu demi satu, berkumpul di sekitar aula tengah yang luas. Mereka bertanya tentang Chen Xiang, dan ketika mereka mengetahui bahwa mereka masih bisa bertaruh, mereka melempar tiang tanpa ragu-ragu. Segera, taruhan semua orang telah terkumpul menjadi 40 miliar kristal. Toko pil Dingseng telah dibuka untuk waktu yang lama, dan ini pertama kalinya begitu ramai. Saya pikir beberapa raja alkimia akan datang untuk mendukung bisnis saya, tetapi saya tidak mengharapkan seseorang untuk berjudi di sini. Suara tua datang perlahan. "Ayah!" Tan Zongsen bergegas, dan orang yang datang adalah Dan Wang Tansheng. Raja alkimia bahkan tertarik, dan semua orang diam-diam terkejut. Beberapa orang tidak berharap cukup beruntung untuk menyaksikan sikap Raja alkimia. Dan Wang Tansheng, ini adalah seorang lelaki tua yang terlihat sangat enak dipandang. Meski sudah terlihat seperti lelaki tua, suaranya memiliki gaya yang mengesankan. Ia tidak berpakaian mewah, tetapi ia sangat anggun dan terawat. Rasa perih. "Adik laki-laki, kamu membeli 10 biji teratai giok putih segera setelah kamu bergerak, dan kamu membeli kotak keberuntungan yang sangat berharga. Kamu pasti memiliki latar belakang tertentu. Aku tidak tahu apakah kamu masih menerima taruhan saat ini?" Tan Sheng berkata dengan keras. Chen Xiang sangat senang bisa memasukkan dan king ke set. Dia tersenyum dan berkata, "Tentu saja saya menerima, bahkan jika saya kalah, saya akan sangat senang bahkan jika saya kalah dengan dukungan dari Raja Pil." Bab 839 Li Renshan. "Benar saja, aku bisa mempercayaimu. Ini 5 miliar kristal." Tan Shenglang tersenyum, dan membuang tas penyimpanan dengan tangannya. Semua orang menyapu kesadaran mereka dan menemukan bahwa memang ada 5 miliar kristal di dalamnya, menumpuk seperti ruang bukit di dalamnya. 5 miliar hanyalah pertaruhan kecil? Bagaimana jika itu taruhan besar?
Seperti yang diharapkan dari Raja Alkimia, dia bisa menakuti banyak penjudi sampai mati dengan tembakan apapun. Menurut Chen Xiang, Raja Alkimia ini masih terlalu pelit, hanya 5 miliar. Dia pikir itu akan menelan biaya 50 miliar. Raja Pil Tansheng telah memasang taruhan, dan itu masih sangat besar. Semua orang sekarang telah memutuskan bahwa Chen Xiang akan kalah, bahkan jika mereka ingin menjual pot, mereka harus bertaruh saat ini. Ada banyak keajaiban yang bagus senjata di tanah, dan total terakumulasi menjadi 5-10 miliar. Jantung Duan Sanchang terus berdetak kencang, jika Chen Xiang menang, banyak orang akan terbunuh, bahkan Raja Alkimia akan dipukuli olehnya. Tansheng secara alami tidak optimis tentang Chen Xiang. Pada saat ini, dia melihat wajah serius Chen Xiang, dan pilnya bergetar tanpa henti, menunjukkan tanda-tanda menggoreng, dan tingkat keberhasilannya sangat rendah, belum lagi bahan obatnya sangat busuk. Dia tidak yakin latihan yang bagus, apalagi anak nakal. Chen Xiang tersenyum sinis di dalam hatinya, dia merasa bahwa pertunjukannya hampir selesai sekarang, hanya untuk melihat bahwa tungku alkimia yang bergetar tiba-tiba menjadi stabil, seperti gunung besar yang kokoh terpasang di sana. Orang-orang yang sangat bahagia di hati mereka membayangkan apa yang akan mereka lakukan setelah memenangkan banyak uang, tetapi pada saat ini ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Selama mereka tidak bodoh, mereka dapat menebak bahwa Chen Xiang sengaja melakukannya. Jime Isian telah menontonnya sepanjang waktu, dia sudah tahu bahwa Chen Xiang dan Duan Sanchang bekerja sama satu sama lain, dia diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Salah satunya adalah perampok makam yang tersambar petir, dan yang lainnya adalah bajingan kecil yang dia benci sampai ke tulang. Bersama-sama, bahkan King Pil melompat ke dalam lubang api yang telah mereka gali dengan senyuman di wajahnya. Ekspresi Raja Pil juga sangat jelek. Dia tidak menyangka setelah hidup begitu lama, dia bingung untuk beberapa saat dan dibodohi oleh seorang anak kecil. Tentu saja, dia tidak bisa berkata apa-apa, karena Chen Xiang tidak melanggar peraturan. Dan beberapa alkemis sangat mengagumi Chen Xiang, mereka sebenarnya ingin menyempurnakan pil tulang besi. Chen Xiang telah memurnikan selama lebih dari 1 jam, dan telah menggunakan metode pemurnian ganda. Saat ini, dia telah memadatkan pil. Jika bahan obatnya tidak terlalu buruk, dia pasti akan memurnikan 2 pil. Namun, bahan obatnya berada di ambang kematian, dan aura obatnya telah banyak menghilang. Tidak buruk baginya untuk berhasil memurnikan 1 pil, lagi pula, pil tulang besi itu sendiri hanyalah sebuah pil. Setelah beberapa saat, Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Saya telah mengecewakan semua orang." Wajah kebanyakan orang yang hadir sama, suram seperti air, ingin mencabik-cabik Chen Xiang, dan membiarkan mereka melompat ke dalam perangkap satu demi satu. Lain. Agar tidak membuat orang curiga, Duan Sanchang mendengus, "Sialan kau bajingan, aku pasti akan mengingat akun ini." Chen Xiang sedikit tersenyum, membuka penutup tungku, dan melihat kabut emas dan hitam memenuhi udara. Pil hitam yang licin muncul, dan jejak kabut emas beredar di luar. Digulung dengan energi emas, sekilas Anda bisa tahu itu pil tulang besi, dan kualitasnya tinggi. Melihat pil tulang besi berkualitas tinggi ini, para alkemis yang hadir, termasuk Raja Alkimia, mau tidak mau tergerak. Raja Pil Tansheng melangkah maju, melambaikan tangannya, membiarkan pil tulang besi melayang di atas telapak tangannya, dan memintanya untuk menonton dengan hati-hati. Ini memang pil tulang besi, berkualitas tinggi. Pada saat ini, Tansheng tidak bisa tidak mengagumi keterampilan alkimia Chen Xiang. Dia bisa menggunakan bahan obat limbah untuk memurnikan pil berkualitas tinggi. Alkemis lain juga berkumpul untuk menonton dengan cermat. Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Maka semua ini milikku." Dengan cara ini, di bawah mata semua orang yang bernapas api, Chen Xiang tersenyum dan mengumpulkan semua tas penyimpanan yang diisi dengan tiang dan beberapa senjata ajaib. Di dalam Yao Jie, tanyakan Sume Yao dan yang lainnya menghitung di dalam. Banyak orang yang berdarah di dalam hatinya, bahkan ada yang ingin menangis, itu adalah kekayaan yang telah mereka kumpulkan sejak lama. Hanya orang-orang tua itu yang lebih berpikiran terbuka, dan orang-orang muda itu pada dasarnya tidak kehilangan apa-apa, bahkan senjata ajaib dan senjata yang diberikan oleh sekte keluarga. Banyak orang diam-diam memarahi Tansheng, Raja Alkimia, jika Tansheng tidak keluar dan melemparkan 5 miliar spar, mereka tidak akan menekan semua kekayaan mereka. Sialan kau bajingan, tombakku, pedangku, baju besiku. Semuanya sudah berakhir, dan aku pasti akan dimarahi sampai mati oleh ayahku ketika aku kembali.
Aku telah kehilangan segalanya. Bagaimana aku kembali? Sekarang biaya teleportasi sangat tinggi. Aku benar-benar ingin membunuh bocah cilik ini. Bajingan sialan, dia makan lebih dari 50 miliar sendirian, bukankah dia takut untuk bertahan? Frustrasi, Jimeisian dan Emi Jialan adalah satu-satunya yang selamat dari bencana, dan mereka semua bersuka cita di hati mereka. Meskipun Tao Tianzi tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia membenci setan kecil ini di dalam hatinya. Hal yang sama berlaku untuk Tuan Kota dan Putra Tuan, tidak hanya kehilangan Spar, tetapi juga kehilangan muka, bahkan sebelum mereka menertawakan Chen Xiang dengan segala cara yang mungkin. Ayah, apakah ini benar-benar pil tulang besi? Tan Zhongzhen tidak dapat menerima kenyataan di hadapannya. Dia juga kehilangan 1 miliar kristal, yang bukan jumlah yang kecil baginya. Meskipun ayahnya adalah Raja Pil, dia tidak akan hanya beri dia Spar. Pil tulang besi berkualitas bagus. Raja Pil Tan Sheng berkata dengan sangat serius, membuat semua orang semakin kecewa. Haha, maafkan aku semuanya. Ini semua keberuntungan. Aku hanya mendapatkannya karena aku beruntung. Aku benar-benar merasa kasihan membiarkan kalian kehilangan beberapa kristal. Lain kali kita punya kesempatan, ayo bersenang-senang lagi. Kata-kata Chen Xiang sangat menusuk telinga sehingga semua orang ingin memukulinya. Keberuntungan? Sialan. Seorang pria kekar berkata, jika Anda menyesal, kembalikan saja kami Spar. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, semua orang adalah pahlawan yang bersedia berjudi. Jika saya mengembalikan Spar kepada semua orang, itu sama saja dengan menghina kepribadian setiap orang dan menginjak-injak martabat setiap orang. Adik laki-lakiku tidak boleh melakukan hal yang tidak manusiawi seperti itu. Omong kosong, kepribadian sial, berapa banyak kristal yang mereka hargai? Semua orang mengutuk dalam hati mereka. Chen Xiang datang ke konter sambil tersenyum. Saya memurnikan bahan obat di kotak keberuntungan menjadi pil tulang besi. Menurut aturan, Anda harus mengembalikan tiang yang Anda beli di kotak keberuntungan langit kepada saya, dan Anda memiliki untuk memberi saya ramuan obat pil tulang besi. Inilah yang telah disepakati sebelumnya. Tan Sheng mengangguk ke penjaga toko, lalu berjalan mendekat dan mengembalikan pil tulang besi ke Chen Xiang. Adik laki-laki, siapa tuanmu? Untuk bisa mengajar murid sepertimu, tuanmu pasti bukan orang yang tidak dikenal. Tanya Tan Sheng. Yin Im. Chen Xiang tertawa dan berkata, tuanku benar-benar orang yang tidak dikenal, tetapi leluhurku bukan. Nama leluhurku adalah Li Tianjun. Raja Alkimia Li Tianjun. Ini adalah orang yang terkenal bertahun-tahun yang lalu. Mendengar kata-kata Li Tianjun, para alkemis yang hadir semuanya tercengang. Pantas saja ada monster kecil yang mendapatkan mentor Li Tianjun. Nama adik laki-laki itu adalah Tan Sheng memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya, bahwa Li Tianjun masih memiliki ahli waris. Li Renshan, baik hati dan baik hati, baik hati dan baik hati. Chen Xiang tersenyum ketika dia mengambil bahan obat pil tulang besi dan 950 juta kristal dari penjaga toko. Semua orang mengutuk dalam hati mereka, di mana kebajikan ini? Mereka pikir itu harus disebut Li Xiemo, dan bahkan Duan Sanchang merasa bahwa Chen Xiang tidak tahu apa-apa tentang nama itu. Bab 840. Chen Xiang berpura-pura menjadi murid Li Tianjun, di satu sisi, agar orang tidak meragukan penguasaannya atas biji teratai giok putih dan alkimia yang luar biasa, dan di sisi lain, itu akan membuat orang lain iri padanya, dan dia tidak akan menjadi diganggu oleh orang-orang yang merayunya. Meskipun Wang Chen Xiang belum pernah bertemu Li Tianjun, dia sangat berterima kasih kepada Li Tianjun, karena taman obat yang ditinggalkan oleh Li Tianjun telah banyak menguntungkannya. Dan dia juga mendapatkan buku misterius dari pemurnian artefak Li Tianjun. Buku ada formasi dan pola roh misterius dan kuat yang tak terhitung jumlahnya dalam buku ilahi. Aku tidak tahu apakah adik laki-lakiku mau menjadi alkemis di toko ini? Untuk perawatannya, pasti mudah untuk dibicarakan. Tan Sheng sebenarnya ingin merekrut murid Li Tianjun. Tidak perlu, saya suka sendirian. Saya tidak akan tinggal di Dan City terlalu lama. Saya keluar kali ini terutama untuk bepergian, melakukan hal-hal baik, memperluas wawasan saya, dan memperbaiki suasana hati saya. Chen Xiang tersenyum dan bergetar kepalanya.
Tan Sheng ditipu oleh hantu kecil hingga kehilangan 5 miliar batu kristal. Tentu saja dia sangat kesal. Melihat Chen Xiang bertekad untuk tidak bergabung dengan toko ramuan puncaknya, dia membulatkan tekad untuk membuat Chen Xiang memuntahkan apa yang dia menangkan. Baru saja. Anda harus tahu bahwa Li Tianjun adalah raja alkimia terkenal dari satu generasi. Meskipun dunia mendalam pertama yang ditinggalkannya telah ditemukan dan terkenal di seluruh dunia manusia, hanya sedikit orang yang dapat menemukan apapun di dalamnya. Dan bahkan orang yang turun dari alam surga tidak dapat menemukan apapun di dalamnya, jika dia mati di dalam, itu juga menjadi tempat yang berbahaya. Adapun ahli waris Li Tianjun, dia mengambil 10 biji teratai giok putih, yang menunjukkan bahwa dia membawa banyak bahan obat langka bersamanya. Adik laki-laki benar-benar orang yang bebas dan mudah. Aku ingin tahu apakah kamu masih mau berjudi dengan lelaki tua itu? Itu hanya sedikit kesenangan bagiku barusan, dan aku belum sepenuhnya menikmatinya. Tan Sheng juga berkata sambil tersenyum. Chen Xiang tersenyum dengan berani. Tentu saja aku akan menemanimu, tetapi jika kamu ingin bermain, kamu bisa memainkan yang besar. Semua orang terkejut, Li Xiemo ini sebenarnya memikirkan yang lebih besar, dan Raja Pil menjadi serius, yang ini pasti yang terbesar dalam pertaruhan kota Pil Big. Duan Sanchang dengan sengaja tersenyum dan berkata, adik laki-laki sangat berani dan cukup berani, tetapi kamu ingin bermain besar, mengapa kamu tidak menungguku selama setengah jam, dan aku akan menyebarkan berita ke Dancheng, agar lebih banyak orang dapat berpartisipasi dalam taruhan, tetapi premisnya adalah Anda mampu membelinya. Orang-orang besar di kota Pil semuanya adalah tiran lokal yang nyata. Jika mereka semua datang ke sini, kali ini mungkin merupakan pertaruhan terbesar dalam sejarah dunia baru. Jika Chen Xiang kalah, dia akan kalah telak. Semua orang menantikannya. Ini adegan terjadi. Tidak perlu mengkhawatirkan seluruh kota. Jika kamu ingin bersenang-senang, adikku, aku hanya perlu menemanimu. Tan Sheng menjadi tenang, melambaikan tangannya, dan berkata, adik, kamu bisa masih berjudi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Anda telah memilih kotak keberuntungan, tetapi Anda harus memilih kotak keberuntungan dengan lebih dari 1 miliar spar. Chen Xiang memutuskan bahwa dia harus membuat orang tua ini muntah darah, dan kemudian dia datang ke kotak keberuntungan itu dan mulai memilih. Tentu saja Tan Sheng tidak bisa menggunakan trik rahasia, jadi dia juga berencana untuk mencoba peruntungannya. Dia bertaruh bahwa Chen Xiang tidak akan berhasil menyempurnakan alkimia lagi. Sebagian besar bahan obat di kotak keberuntungan di depan saya adalah kelas menengah tingkat bumi, dan banyak di antaranya tidak sesuai, sulit untuk disempurnakan, dan semuanya membutuhkan pemurnian latihan ganda. Chen Xiang mencoba yang terbaik untuk memilih pil yang memiliki lebih sedikit bahan obat utama dan lebih bermanfaat. Ini membutuhkan kerja sama Long Sui dan Sumi Yao untuk membantunya membuat pilihan terbaik. Pil kecantikan, setelah makan, dapat membuat beberapa orang tua mengurangi kerutan dan membuat kulit orang tua terlihat seperti orang muda, tetapi Anda harus makan banyak. Bagi mereka yang peduli dengan penampilan mereka, pil ini penting. Sumi Yao dikatakan. Hanya ada satu bahan obat utama, yaitu rumput giok otot salju. Hal yang lebih sulit untuk dimurnikan adalah bahan obat ini sulit dicairkan, tetapi begitu meleleh, ia akan menguap semudah air. 1 miliar batu kristal, hanya satu bahan obat yang begitu berharga, terlihat betapa populernya pil kecantikan ini, jika dilelang bisa mencapai 2 miliar batu kristal, tetapi makan satu pil percuma, butuh banyak pil agar efektif. Banyak pria tua yang masih bisa mempertahankan penampilan awet mudanya, dengan mengandalkan dan seperti ini. Chen Xiang membeli kotak keberuntungan ini, dan setelah membukanya, banyak alkemis menggelengkan kepala satu demi satu. Adik laki-laki sangat beruntung bisa memilih rumput giok otot salju. Tan Sheng tertawa. Oh, pil semacam ini, bahkan alkemis tingkat 9 akan kalah 9 kali dari 10. Butuh pengulangan kedua dari metode alkimia untuk membuatnya berhasil. Seorang lelaki tua menghela nafas. Raja Pil paling tahu apa yang ada di Fortune Box, tapi itu rumput giok otot salju, bahkan jika itu dia tidak bisa membuatnya dengan kepastian mutlak. Apalagi anak nakal? Karena Raja Pil ingin bermain besar denganku, maka demi kebahagiaan semua orang, aku tidak akan menyembunyikan hal itu lagi. Chen Xiang tidak peduli betapa sulitnya menyempurnakan pil kecantikan, itu miliknya sendiri pilihan di tempat pertama.
Tentu saja dia yakin dia bisa mempraktikannya. Dia mengeluarkan buah emas, yang tampak seperti apel emas, tetapi bersinar dengan cahaya keemasan, yang membuat mata orang sakit. Orang bisa mengatakan bahwa buah ini luar biasa, dan ada sedikit keabadian di dalamnya. Buah Fajra. Jimeisian dan Raja Pil Tansheng berteriak pada saat yang sama. Jenis buah ini dekat dengan keberadaan buah peri, dan merupakan bahan obat utama untuk memurnikan pil Hunyuan Fajra. Sulit ditemukan bahkan di surga, tetapi Chen Xiang benar-benar memiliki hal semacam ini. Jimeisian diam-diam terkejut. Chen Xiang jauh lebih misterius dari yang dia bayangkan. Kalian berdua memiliki penglihatan yang baik, karena kamu mengetahuinya, maka aku tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Chen Xiang terkekeh, bahkan dia tidak berani memakan buah Fajra semacam ini dengan sembarangan. Bahkan tubuh fisiknya pun tidak tahan kekuatan buah Fajra. Bahan obat tingkat atas tingkat surga dapat digunakan untuk memurnikan pil tingkat tinggi tingkat surga, bahkan Raja Alkimia mungkin tidak dapat memurnikannya. Sebagai Raja Alkimia, jika Tansheng dapat memiliki hal semacam ini, prestisenya pasti akan meningkat pesat. Sekarang tidak ada yang berani menganggap Chen Xiang sebagai orang idiot. Bagaimana mungkin seorang idiot memiliki sesuatu yang dekat dengan keberadaan peri? Buah 50 pil pengembalian kehidupan. Raja Pil, berhentilah bercanda. Chen Xiang terkekeh, dan singkirkan buah Fajra. Raja Pil Tansheng secara alami tahu bahwa dia agak lusuh, dan dia ingin membiarkan Chen Xiang mulai berjudi sesegera mungkin, jika tidak akan merepotkan jika orang tua lain mengetahuinya. Katakan, kata Tansheng. 100 pil yang menghidupkan kembali, 200 miliar batu kristal, ditambah toko pil Anda yang makmur, termasuk semua pil di toko pil. Chen Xiang tertawa. Semua orang kaget, bocah jahat di depannya itu sebenarnya ingin membiarkan keluarganya kehilangan segalanya. Kamu singa! Tan Songsen langsung berteriak. Chen Xiang tersenyum sedikit, dan berkata kepada Duan Sanchang, saudaraku, tolong pergi dan undang raja-raja alkimia di kota, saya pikir mereka bahkan mungkin bertaruh pada pakaian dalam mereka. Seperti yang diharapkan dari penerus Li Tianjun, karena jika Anda mengeluarkan sesuatu seperti buah Fajra untuk berjudi, maka tentu saja orang tua itu akan menemanimu sampai akhir. Kamu tidak perlu memanggil orang lain, aku akan bertaruh denganmu. Tansheng menarik napas dalam-dalam, dan berteriak dengan tegas, 100 butir akan membayarmu kembali. Pil, 200 miliar spar, dan toko eliksir masa kejayaanku. Semua penonton tidak bisa berkata-kata, mempertaruhkan semua kekayaan mereka. Jamu tingkat tinggi tingkat surga jarang terjadi dalam 10.000 tahun, meskipun ada beberapa ramuan tingkat surga tingkat rendah, mereka tertinggal 2 tingkat. Jika Anda ingin bermain, Anda bisa bermain besar, yang satu akan bertaruh pada buah kelas atas, dan yang lainnya tentu saja harus membayar harga yang sama. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.